Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan beliau Dr. Qalbi Khairi MPDI selaku dosen mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, dan kawan-kawanku sekalian yang kami banggakan dan yang kami cintai, mahasiswa pasca sarjana IAI Al-Azhar Lubuk. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan, saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Dinasti Utsmani. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya saya akan menyampaikan fokus pembahasan yang kami rangkum dalam rumusan masalah. Di antara yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Yang kedua, siapa-siapa sajakah sultan-sultan yang berkuasa pada masa dinasti Utsmani. Yang ketiga, bagaimana peradaban Islam di Turki. Yang keempat, apakah penyebab kemunduran dari dinasti Turki Utsmani. Adapun tujuan penulisan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Yang kedua, untuk mengetahui sultan-sultan yang berkuasa pada masa dinasti Utsmani. Yang ketiga, untuk mengetahui peradaban Islam di Turki. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab kemunduran dari dinasti Turki Utsmani. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu berdirinya dinasti Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, yang termasuk suku Kai, yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada tahun 1219 sampai dengan 1220 Masehi, bangsa Mongol menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di wilayah kekuasaan dinasti Khwarezm Shah. Dan kemudian Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khwarezm Shah tersebut di Transoxania. Sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol, Jalaluddin memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat ke arah Asia Kecil. Dan di sanalah mereka menetap. Dan kemudian Sulaiman ingin pindah lagi ke wilayah Syam setelah ancaman Mongol reda. Dalam usahanya pindah ke negeri Syam tersebut, pemimpin orang-orang Turki tersebut hanyut di Sungai Efrat dan tiba-tiba pasang karena banjir bandang pada tahun 1228. Lebih jelasnya ini saya buat gambarnya ya. Jadi Sulaiman Shah itu berada di Asia Tengah ya, asal mula itu berada di Asia Tengah. Nah, ketika Asia Tengah ini mendapat serangan dari bangsa Mongol dan akhirnya keadaan semakin genting, maka Sulaiman Shah itu beserta masyarakatnya atau kelompok-kelompoknya ya pergi ke arah barat, yaitu menuju ke Asia Kecil. Nah, di dalam perjalanan tersebut ternyata tiba-tiba Sungai Efrat ini ya banjir bandang, yang sehingga kelompok dari Sulaiman Shah ini terpecah menjadi dua ya, dibagi dari dua. Sebagian itu ada yang bisa lolos ke Asia Kecil dan sebagian ada yang kembali ke daerah asalnya, yaitu Asia Tengah. Dan yang pasti ada juga sebagian yang meninggal di Sungai Efrat karena banjir tersebut. Ya, ini mereka akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yaitu Asia Tengah, dan yang kedua meneruskan perjalanannya ke wilayah Asia Kecil. Dan kelompok kedua ini berjumlah sekitar 400 keluarga yang dimana dipimpin oleh Ertugrul, yaitu anak Sulaiman. Dan mereka akhirnya menghambakan dirinya kepada Sultan Alauddin II
dari Turki Saljuk Romawi yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, dan Asia Kecil. Ini sejarahnya ya. Jadi Sulaiman Shah itu asalnya adalah di Asia Tengah. Nah, ketika Asia Tengah ini mendapat serangan dari bangsa Mongol, maka Sulaiman Shah itu menuju ke Asia Kecil. Nah, ketika perjalanan menuju ke Asia Kecil, ternyata ketika penyeberangan tersebut Sungai Efrat tiba-tiba banjir bandang dan akhirnya terpecah jadi dua. Ada yang sebagian itu kembali ke daerah asalnya, dan sebagian yang berjumlah 400 warga itu berhasil lolos ke Asia Kecil, yang dimana di sini dipimpin oleh Ertugrul. Ya, sejarah Turki Utsmani nanti adalah termasuk 400 warga yang berhasil lolos ke Asia Kecil ini. Selanjutnya, Ertugrul beserta pasukannya membantu Sultan Saljuk berperang melawan Romawi Timur atau Bizantium. Nah, ternyata ketika Ertugrul itu bisa sampai ke Asia Kecil, ya ternyata di situ Saljuk itu baru berperang melawan Romawi. Nah, kemudian Sultan Saljuk itu memberikan kepercayaan kepada Ertugrul untuk bisa membantu dalam peperangan tersebut. Dan akhirnya Saljuk menang atas Romawi ya dengan bantuan dari Ertugrul tersebut. Ya, kemudian Sultan Saljuk memberi hadiah kepada Ertugrul karena sudah membantu dalam peperangan tersebut berupa wilayah yang berada di perbatasan Bizantium. Kemudian Ertugrul mengelola tanah tersebut dan memperluas wilayah-wilayahnya dengan merebut dan merongrong wilayah-wilayah di Bizantium. Nah, ini ya, ketika sampai ke Asia Kecil ternyata Saljuk baru perang melawan Romawi, dan akhirnya Ertugrul membantu Sultan Saljuk dan akhirnya Saljuk menang atas Romawi, dan akhirnya Ertugrul diberikan hadiah berupa wilayah yang berada di perbatasan Bizantium. Ya, kemudian Ertugrul meninggal pada tahun 1280-an dan kemudian digantikan oleh Utsman, putra dari Ertugrul. Ya, Utsman ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki atas persetujuan Utsman Saljuk yang merasa gembira karena Utsman dapat meneruskan kepemimpinan dari pendahulunya. Nah, ini ya, ketika Ertugrul meninggal akhirnya digantikan oleh putranya yaitu yang bernama Utsman. Dan ketika dalam kepemimpinan dari Utsman ternyata membuat gembira ya, Sultan Saljuk itu merasa gembira karena Utsman itu ya memiliki kepemimpinan yang luar biasa ya, bijaksana, adil dan sebagainya. Kemudian Sultan Saljuk itu juga banyak memberikan hak-hak istimewa kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur yang diberi gelar Bey di belakang namanya. Kemudian Utsman juga diperbolehkan untuk mencetak uang sendiri dan bahkan dituangkan dalam khutbah Jumatnya. Ini ya, ketika Utsman itu menggantikan ayahnya dan akhirnya Utsman itu juga dipercaya oleh Sultan Saljuk dan terbukti Sultan Saljuk bangga ya terhadap Utsman tersebut dan akhirnya diberikan hadiah berupa jabatan gubernur ya, diberi nama gelar Bey di belakang namanya dan bahkan diberikan kepercayaan untuk mencetak uang sendiri. Kemudian pada tahun 1300 Masehi bangsa Mongol ya sampai ke Asia Kecil dan akhirnya memerangi Sultan Saljuk Romawi, dan kemudian Sultan Saljuk Romawi dapat dikalahkan oleh bangsa Mongol dan akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Ya, kemudian Utsman menyatakan merdeka dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Ya, sejak itulah kerajaan Utsman dinyatakan berdiri dan diberi nama Utsmani, diambil dari nama pendiri pertama yaitu Utsman. Ya, ini ya sejarah berdirinya Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus, yang dimana sultan menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang agama dan spiritual. Dalam sekian lama, sekitar 165 tahun berkuasa, ya tidak kurang dari 38 sultan, yang dimana sejarah ini dibagi menjadi 5 periode ya. Jadi lumayan lama ya, sekitar 165 tahun
Jadi ya wajar saja kalau Turki Utsmani itu merupakan dalam sejarah itu dikenal ya kerajaan Islam terbesar kan itu, karena ya emang ya, bisa berkuasa sampai 165 ya, begitu lamanya dengan 38 sultan ya, selama kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian periode yang pertama ya, periode pertama ini dimulai dari berdirinya kerajaan ya, dimulai dari pertama berdirinya kerajaan, terus ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur ya. Sultan-sultannya diantara yang pertama adalah Utsman I, kemudian digantikan oleh Orkan, kemudian diganti oleh Murad, dan berikutnya digantikan oleh Bayazid. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Utsman mendapatkan kekuasaan ya, setelah meninggalnya Sultan Seljuk Romawi, yaitu Alaluddin II. Kerajaannya diperkuat dengan menambah wilayah-wilayah yang dirampasnya dari Bizantium. Untuk negeri-negeri yang belum ditaklukkan di wilayah Asia Kecil, kemudian Utsman mengirim surat kepada wilayah-wilayah yang belum dikalahkan, yang dimana surat itu ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mau tunduk kepada Turki Utsmani dan masuk Islam, atau yang kedua adalah membayar jizyah, yang ketiga adalah diperangi. Jadi sebagian ada yang tunduk masuk Islam, sebagian pula ada yang bayar jizyah, dan sebagian pula ada yang minta diperangi. Termasuk Tartar ya, Tartar itu ya berhasil diperangi oleh Utsman dan berhasil dikalahkan ya. Ini Utsman I ya, pertama Utsman. Ya, keberhasilan dari Utsman yang pertama adalah Utsman bisa mengalahkan sekutu Tartar ya. Yang kedua adalah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Baghisyah al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah. Setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ya, ini ekspansinya luar biasa ya ketika Utsman. Kemudian Utsman menyerang daerah perbatasan Bizantium dan berhasil menaklukkan kota Bursa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1396 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Nah, ini keberhasilan yang diraih oleh Utsman. Kemudian Orkan ya, Orkan putra dari Utsman. Orkan 1326 Masehi, kerajaan Turki Utsmani dapat menaklukkan Izmir ya, Tawasyanli, terus Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Ya, daerah ini adalah merupakan bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani ya, ini ya. Ekspansi pertama di Eropa ya, ini adalah pertama kali dilakukan oleh Utsmani. Kemudian melakukan perluasan ya, ini Murad I ya, kemudian ya Murad I itu berhasil melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Kemudian merasa cemas terhadap kemajuan ekspansi yang dilakukan oleh Turki Utsmani ke Eropa. Kemudian Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani. Ya, dan pasukan ini dipimpin oleh Gisisman, raja dari Hungaria. Namun Sultan Bayezid I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Ya, ini ya masa Bayezid I ya. Sultan Bayezid I ini naik tahta pada tahun 1389 dan mendapat gelar Yildirim atau Yildirim, yang berarti kilat, karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Bayezid ini secepat kilat ya. Bayezid berhasil melakukan wilayah-wilayah yang belum didudukkan oleh para pendahulunya. Di masanya terjadi perang besar antara pasukan Utsmani dengan tentara sekutu Eropa, dan Bayezid tidak gentar menghadapi pasukan sekutu di bawah pimpinan dari Paus, dan bahkan menghancurkan pasukan Salib. Ya, ini di masa-masa perang Salib ya. Di Bayezid berhasil untuk menaklukkan. Kemudian ekspansi sempat terhenti ya. Kerajaan Utsmani sempat terhenti beberapa lama ya, ketika ekspansi tersebut diarahkan
difokuskan kepada Konstantinopel ya. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur-Leng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Ankara pada tahun 1402. Ya. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Ya, Bayazid bersama putranya yaitu Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tersebut. Kemudian kekalahan Bayazid di Ankara membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Yang pertama adalah penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Terus wilayah-wilayah Serbia, Bulgaria juga memproklamasikan kemerdekaan. Terus putra Bayazid saling berebut kekuasaan, ya ini ya. Ada juga problem intern yang terjadi di Turki Utsmani ketika semasa Bayazid itu meninggal, nah putra-putra ini berebut kekuasaan. Ya kemudian ya problem intern tersebut bisa terhenti ketika Sultan Muhammad I itu bisa mendamaikan atas perkelahian antar putra-putra dari Bayazid tersebut. Sekian, semoga manfaat, semoga kita semangat untuk mengukir sejarah-sejarah, semoga kita semangat untuk memperjuangkan agamanya Allah, semoga kita selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.